Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, apa kabar Mas Rehan, Mas Rijaluddin? Oke, Sehat-sehat Pak, kali alhamdulillah. ini saya akan sharing kepada antum-antum. Kita privat ini ya, kita privat ya. Yoi, privat. Ini privat yang videonya boleh kita sebar. Oke, saya mau sharing ya. Ini mau sharing kali ini tentang bagaimana kita membuat konten unik, ya, membuat konten yang tidak duplikat dengan Maxtool, ya kan? Membuat konten yang tidak duplikat dengan Maxtool. Kenapa sih, ya kan? Kita harus punya konten yang harus di spin. Kenapa kita harus punya konten yang harus beda-beda, ya kan? Karena intinya mesin pencari itu dia tidak dia tidak menyukai hal-hal yang duplikat kecuali untuk konten-konten tertentu gitu ya. Hal-hal yang duplikat itu bisa-bisa tidak diabaikan konten yang sudah kita posting. Ya sayang kan kita udah posting capek-capek terus diabaikan, apalagi nanti tidak diindeks atau gara-gara konten kita yang satu ini memang benar-benar duplikat, plek dan lain-lain sehingga membuat website kita jadi turun ratingnya gitu ya. Oke, materi kita membuat konten unik ya. Yang butuh konten unik itu apa aja sih gitu ya. Yang butuh konten unik itu pertama website butuh konten unik ya. Butuh konten unik. Lalu yang kedua itu marketplace. Marketplace ya kayak Lazada, Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan lain-lainnya butuh konten unik. Lalu YouTube itu butuh konten unik, Medium itu butuh konten unik dan semua yang target marketnya bisa ditemukan di Google itu butuh konten unik. Gitu. Nah, lalu konten unik yang seperti apa sih? Nah, contoh seperti ini ya. Kita punya produk hanya satu ya. Misalkan ini kita punya produk satu nih, ya, herbal. Ya, sementara kalau kita punya produk satu, kita bikin website gitu ya. Ya, konten kita kan hanya satu. Artinya website kita isinya cuma satu konten saja gitu. Dan kalaupun kita mau bikin artikel apa yang mau kita bikin, apalagi untuk membuat artikel itu hal yang tidak mudah gitu, perlu jam terbang, perlu latihan, ya. Kita mau kopas dari artikelnya orang, ya tetap terduplikat dengan artikelnya orang tersebut. Nah, lalu di marketplace pun sama ya, seperti itu, harus butuh konten unik. Marketplace kalau kita punya satu produk, kita jual satu produk, masa kita cuma posting satu saja? Kalau kita posting misalkan 20, kita posting 100 atau kita pakai mass upload, ya kan? Konten kita kan akan sama semua, judulnya doang yang beda. Nah, konten sama, judul beda di Google, di Google akan tidak mendapat peluang lah di Google. Kalau di marketplace itu sendiri mungkin, tapi kalau di Google sudah pasti itu tidak diterima oleh Google gitu. Nah, kira-kira gitu. Sebelum kita masuk ke tool ya, kita langsung membahas teknik Maxtool-nya. Sampai di sini ada pertanyaan, Mas Rehan? Kalau ini berarti yang kita ngebuat konten berarti ya, agar beda-beda agar diterima oleh Google berarti kan? Betul. Ya, oke. Berarti kalau misalnya produk saya cuma satu, jangan posting satu dong. Ya paling nggak ya dengan kata kunci yang saya punya, misalnya saya punya kata kuncinya ratusan, saya suka mentok Pak di ini Pak, suka mentok di deskripsi atau di kontennya lah Pak. Nah, itu gimana tuh Pak? Ya pakai Maxtool ini.
Contoh ya sekarang ini, kalau produk kita itu produk retail yang cocok buat marketplace ya, yang cocok buat marketplace. Itu sebenarnya kita udah enak banget. Kenapa? Marketplace itu kan saat ini mendominasi di Google ya. Kalau kita bisa mendominasi di Google, marketplace apapun itu mendominasi di Google. Nah, artinya SEO marketplace itu bagus. SEO marketplace itu bagus ya. Nah, bagus SEO marketplace itu karena apa? Ya kan? Yang pertama mungkin dari marketplace-nya itu sendiri mengoptimasi untuk halaman-halaman yang di situ para membernya itu berbayar. Seperti Tokopedia, member-member berbayar itu banyak yang pecuan. Ya. Lalu yang lain-lain pun seperti itu, ya. Dan karena ini SEO, ya, di antara kita punya website sendiri nih, kita punya website dengan domain.com sendiri, lalu kita punya lalu ada marketplace, lalu ada YouTube, lalu ada Medium dan yang lain-lain gitu ya. Nah, sebenarnya mengoptimasi marketplace itu agar bisa tampil di Google tuh enak banget. Ya. Enak banget kenapa? Karena yang pertama domainnya marketplace itu udah pasti keren. DAPA-nya, traffic-nya udah pasti bagus. Backlink-nya udah pasti luar biasa. Ya. Lalu tugas member apa? Tugas member mengoptimasi halamannya. Nah, karena mengoptimasi halamannya tugas member, jadi apa yang bisa dilakukan oleh para member? Yang bisa dilakukan adalah membuat unik kontennya. Ya mungkin dari judulnya dia harus sesuaikan dengan suggest yang ada di marketplace tersebut. Lalu kontennya jangan mentang-mentang ada mas upload kontennya bisa kopas sama persis nggak apa-apa, terus kita bikin sama persis. Saya mentok di situ dulu, Pak. Ya. Tapi sebenarnya kita misalkan posting 100 postingan di marketplace, ya, itu kontennya pun harus beda-beda, harus unik, harus nggak sama, harus nggak duplikat. Cobain deh sama teman-teman ya, cobain sama teman-teman itu bisa dia bisa pecuan, bisa cepat pecuan. Ya, antum tahu nggak Mas Rehan? Kalau dilihat yang pecuan-pecuan yang halaman pecuan ya, bukan yang halamannya pecuan itu, ya, halaman dari marketplace itu atau tokonya ya, itu pecuan itu kontennya rata-rata unik. Kalaupun dia kontennya tidak unik sama dengan yang lain, tapi dibuat unik oleh apa? Oleh review, Mas. Review daripada si membernya ya. Oh, terima kasih barang sudah sampai, ini itu kan nambah konten, jadi kontennya itu beda dengan yang lainnya gitu loh. Paham kan maksud sini? Ya, paham. Ya, paham ya? Ya, berarti untuk mendominasi itu sangatlah mudah dong berarti dengan Marktool? Bukan mudah ya, tapi harus konsisten ya. Harus konsisten dan kontennya dibikin beda. Nah, mereka yang pecuan-pecuan yang banyak di halaman pertama itu rata-rata sudah ada ulasannya itu banyak. Ulasan itu yang membuat kontennya jadi beda. Awalnya dia posting misalkan 100 gitu kan. Itu sama semua kontennya. Nah, terus ada satu atau dua page-nya yang ada ulasan banyak. Oke ya. Yang ada ulasan banyak dan ulasan banyak itu yang membuat halamannya itu beda. Yang pertama. Lalu sehingga dia bisa masuk pecuan gitu kan. Oke. Kalau untuk traffic pun saya rasa sebelum dia berada di Google dia hanya dapat traffic dari itu sendiri, dapat traffic dari marketplace itu sendiri gitu loh. Sementara dari Google ya robot Google tersebut.
Setelah dia page one baru ya. Nah, jadi yang menyebabkan ya website konten website kita bisa berada di halaman pertama di awal itu ya robot Google yang bisa mengangkat gitu ya. Oke, saya masuk ke, saya langsung share aja ya Mas ya. Boleh langsung aja Pak, biar kita bisa langsung share ya. Gitu. Saya langsung share aja gimana sih cara gunainnya buat konten ya. Nah ini di layar udah nampak warna biru. Ya. Saya mau pakai yang merah, ternyata saya kena limit tadi. Akhirnya nggak jadi, saya pakai yang biru aja. Ya. Oke. Nah ini kita coba bikin satu konten. Saya siapkan konten dulu. Ya. Ini Maxtool ya. Maxtool ini adalah tool untuk membuat banyak konten ya. Men-spin banyak konten ya. Spinnya itu dari sinonim dari susunan kata yang kita buat sendiri. Yang kita membuat sendiri ya. Bukan dari spin yang sudah ditentukan oleh toolnya ya. Jadi dari kita yang bikin sendiri. Kita lihat hasilnya dulu. Salah satu misalkan hasil spinannya seperti ini. Ya. Nanti kita coba susun satu persatu ya. Oke Pak, siap. Ini loadingnya lama banget. Oke, sambil nunggu loading, saya copy dulu konten saya, bikin satu kalimat. Ya. Masih loading ya. Oke, ini sepertinya, oh belum ada isinya ini. Ini yang belum ada isi, saya keluar dulu deh. Saya keluar dulu yang ada isi yang mana ya. Soalnya ini sudah campur-campuran. Ini misalkan. Kita lihat yang isinya di sini. Nah ini ya. Ini kita bisa lihat ini sama ini tuh beda ya. Service Center, Service Kompor Gas Ariston ya. Service Center Kompor Ariston ya. Ini aja sudah beda ya. Ini sama ini itu sudah beda. Dengan yang di bawah juga sudah beda ya. Oke, nah sekarang gimana sih cara bikinnya? Nah, saya akan kasih lihat, ini saya share satu. Ya, saya buka notepad dulu. Nah, seperti ini Mas Rehan ya. Ini kita satu paragraf aja kita coba ya. Oke, satu paragraf. Ya, ini nanti yang kita buatkan sinonimnya ya. Ini yang kita buatkan sinonimnya. Ya. Kita buatkan sinonimnya. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak, kelihatan. Notepad ya. Nah, ini kita bikin spesialis jaring. Ya, adalah ini nama usahanya spesialis jaring ya. Nah, di sini kita tulis ya. Spesialis jaring. Oke. Ini sinonimnya apa? Apa ya? Ahli jaring mungkin. Oh, boleh ahli jaring. Apa lagi? Boleh kami nggak? Ya. Boleh kami nggak? Boleh, boleh. Boleh, karena di sini lanjutannya adalah. Jadi kalau dibaca, kami adalah. Oke ya. Terus apa lagi? Ya. Saya mungkin? Boleh saya. Boleh saja saya, boleh saja saya, tapi kan ini formal ya. Perusahaan kami. Nah, gitu kan. Udah, kalau kita nggak ngerti lagi sinonimnya apa, udah kita nggak usah paksain untuk ini ya. Oke, sekarang saya jelaskan. Ahli jaring sama kami ini sinonim nggak? Sebenarnya kan enggak sih, tapi
Sebenarnya enggak, memang tidak. tapi karena lanjutannya ini adalah Ada. kami adalah. Berarti masih bisa kebaca kan? Bisa, berarti jadi sinonim. Lalu yang kedua adalah. Adalah apa? Merupakan. Merupakan. Oke? Kami merupakan salah satu, oke ya. Lalu ialah. Oke? Bisa. Nyambung ya. Lalu yang ketiga itu adalah produsen. Produsen apa produsen ya? Produsen. Supplier. Produsen itu pembuat lah, masa supplier. Pembuat. Terus apa lagi? Produksi. Oke ya. Kalau kita nggak tahu lagi sinonimnya udah tinggalin, ya. Nah, lalu apa lagi? Garing nggak kayaknya. Nggak, berkualitas terbaik. Berkualitas itu sama dengan apa? Terbaik. Berkualitas. Yeah. Ya, berkualitas terbaik. Berkualitas itu bermutu. Bermutu. Kalau kita nggak tahu lagi sinonimnya, udah tinggalin, ya. Kita nggak tahu lagi sinonimnya, udah tinggalin, nggak usah dipaksakan gitu ya. Oke, terbaik sama selanjutnya apa terbaik? Apa? Terkemuka. Apa? Terus apa lagi? Ayo. Terbaik, terkemuka, terkenal mungkin, Pak. Nomor satu, terkenal. Terkenal, boleh. Kenapa terkenal ya? Oke, terkenal. Oke. Selanjutnya apa? Ya. Terbaik di Indonesia. Di Indonesia. Oke, sinonimnya apa? Ya di Nusantara. Apa lagi? Nusantara. Di nasional mungkin. Nasional beda. Di daerah kami mungkin. Atau di negara kami. Di negara ini. Di negara ini. Oke. Iya kan? Oke. Coba kita baca sinonimnya. Kami adalah produsen ya jaring ya. Ini jaring ini karena kita tidak sinonimin ya. Jaring berkualitas atau bermutu ya. Terkemuka di Indonesia. Kebaca toh? Kebaca, Pak. Oke, kebaca. Lantas di sini kami melayani, berarti kami udah nggak perlu lagi kita sinonimkan. Karena di atas sudah ada sinonimnya ya. Oke ya, di atas sudah. Tapi bisa jadi ya kami boleh kita sinonimkan. Karena di atas itu kan awalannya kan jaring. Ini kalau spesial jaring melayani, nah kan menuju. Di sini boleh kita bikin lagi kami, perusahaan kami. Kalau kita mau ya. Ya. Perusahaan kami. Oke ya. Perusahaan kami. Iya. Oke. Nah lalu udah dua itu saja. Kalau kita sudah nggak kepikiran lagi apa lagi ya gitu, kita nggak kepikiran lagi udah kita tinggal aja ya. Melayani apa sinonimnya? Mengayomi mungkin? Melayani enggak. Melayani apa? Ayo cepet. Ya. Melayani. Kita jangan terlalu pikir. Kita jangan terlalu berpikir tentang sinonim sebenarnya. Sinonim itu pemikiran sama kita. Kadang saya suka pemikiran selanjutnya, cara kita berpikir selanjutnya ini kita baca ini nih. Ya, kami melayani pembuatan. Kenapa? Berarti kan ini bisa menerima. Betul nggak? Ya kan? Menjalani dah. Menerima. Menerima boleh. Kami menjalani pembuatan, kan lucu, ya kan? Tapi kalau kami menerima pembuatan jaringan, ya kan? Atau mau dibikin panjang, kami ya menerima pesanan atau orderan pembuatan, boleh toh? Panjang lagi. Oh boleh. Menerima orderan. Boleh. Ya kan? Karena di sini kan pelayanan
Ya. Oke. Kalau Nah, terima pelayanan Mas. di sini juga kalau kita mau bikin sinonim kami ya, karena kan sudah tuh tadi tuh kami ya. Juga bisa pakai juga. Kami juga ya, kami juga melayani dan menerima. Bisa toh? Bisa. Ya kan? Kami juga melayani dan menerima dan menerima. Kami juga melayani dan menerima pembuatan. Oke, ya. Jadi kalau kita terfokus pada sinonim itu mic-nya di Oke ya. Nah, ini ya. Lalu setelah melayani ini pembuatan jaring safety. Itu apa? Pembuatan apa? Pembuatan apa? Pembuatan produksi, pembuatan Oke. jaring, produksi jaring. Pembuatan, produksi. Apalagi? Perakitan nggak sih? Jaring dirakit nggak sih? Nggak ya? Oke, kalau seandainya apa udah kita lewatin aja ya. Kita lewatin aja. Nah, lalu setelah itu apa lagi? Pembuatan jaring safety ya. Nah, ada satu ya jaring safety ya. Kalau seandainya itu tidak bisa kita sinonimkan atau tidak bisa kita itu tinggalkan saja ini. Ya. Oh, jadi nggak usah dipaksain ya? Nggak usah dipaksain, itu akan jelek hasilnya. Oke? Iya. Akan jelek Berarti hasilnya. patokannya kalau mau mensinonimkan itu kita juga harus baca kata-katanya juga dong. Harus baca. Selanjutnya ya. Iya, harus baca ya. Oke, lalu setelah itu sebentar ini nggak kebaca ketutup sama ini. Nah ini baru kami pengamanan ya, safety jaringan, olahraga, safety gedung. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini pengamanan untuk jaring safety ini kan nggak boleh kalau kita sinonimkan jelek ya. Futsal, olahraga jelek, jaring safety, gedung ini bisa kita sinonimkan ya. Gedung itu safety bangunan gitu kan? Oke ya? Sipil. Ya. Gedung sipil. Misalkan nih safety gedung, bangunan bertingkat. Misalkan ya. Bangunan bertingkat maksudnya Pak. Nah, setelah itu ya, ini setelah gedung, bangunan bertingkat sinonim, lalu di sini ada keperluan. Keperluan, kita sinonimkan keperluan. Apa? Kebutuhan. Apalagi? Kebutuhan. Keinginan. Dan keinginan jaringan lain. Keinginan nggak masuk ya? Apa ya? Keinginan ini bahasanya terlalu umum. Terlalu apa namanya? Kebutuhan, keinginan, kepentingan. Kepentingan jaringan lain, ya kan? Kebutuhan, kepentingan jaringan. Sebenarnya keinginan bisa juga kalau kita mau bikin ya. Keinginan pembaca pasti paham maksudnya, ya. Oke ya. Nah, setelah itu apalagi kata-kata apa yang mau kita sinonimkan? Spesialis jaring. Keperluan lain. Spesialis jaring ini kan sudah ada sinonimnya. Ini yang di atas ini, ya? Iya. Kalau kata-kata kayak jual. yang gitu Pak. Jual. Oh, kalau yang gitu nggak bisa Ya bisa saja kalau mau maksain YG, NAN gitu ya. YG, NAN dan lain-lain gitu ya, bisa saja. Tapi kalau masih ada sinonim yang lain, itu kita coba. Di sini ada kata-kata jual ya. Yang jual jaringan safety ya. Jual di sini ya. Jual sinonimnya menjual ya. Menjual. Ya. Oke ya. Nah, jaring pengaman murah dikenal sebagai produsen. Bentar. Dikenal Pak, berarti. Murah. Murah itu apa ya? Sinonimnya. Murah.
Jangkau. Harga terjangkau. Harus pakai harga. Soal gini, kalau nggak pakai harga, kita coba baca ya. Yang jual jaring pengaman terjangkau, kan lucu ya. Yang penjual jaring pengaman harga terjangkau ya. Dikenal sebagai produsen sekaligus dikenal sebagai produsen ya. Ya. Dikenal sebagai produsen. Produsen kan sudah tadi ya. Ya ini berarti kita nggak perlu bikin lagi sinonimnya ya. Ya. Lalu sekaligus apa ya? Sekaligus termasuk. Sekaligus langsung ya, bukan ya? Langsung termasuk. Termasuk ya, sekaligus termasuk mana Bisa. coba? Ya termasuk supplier jaring custom sakti olahraga ya, termasuk ya. Oke. Diculat tuh harga Kalian masuk Om. Sekaligus termasuk terus apa? Sekalian supplier ya, sekalian agak janggal juga ya. Oh ya. Oke. Ya pokoknya bebas, yang penting orang baca nyaman aja ya. Ya. Nah, terutama futsal ya. Meskipun. Nah, apa meskipun? Meskipun. Walaupun. Walaupun bagaimanapun. Coba kita baca dulu. Bagaimanapun jaringan pengaman lainnya seperti ya, walaupun ya bisa saja. Bisa saja bagaimanapun ya. Iya. Walau bagaimanapun, tapi kita nggak usah dipaksain lah ya, walaupun ya. Udah. Nah, berikutnya yang harus kita sinonimkan apa lagi? Tersedia. Tersedia mana? Tersedia. Ini gedung tadi kan sudah ada ya, bangunan ya. Ya, gedung sudah ada. Pengaman nih, jaring safety juga, tapi udah pengaman udah kita ini aja lah. Tersedia apa? Tersedia. Available, available. Boleh kan sekarang sudah nyampur-nyampur bahasa Inggris sama Indonesia kadang. Juga available gitu kan. Juga ready. Juga ready gitu ya. Ya, ready. Oke. Nah, lalu berikutnya karena, sebab, ya bisa ya. Bisa. Ya, karena, sebab kami ya. Karena, sebab, dikarenakan kami jual jaringan pengaman murah, maka sudah tentunya kami ini nggak pakai koma nih kalimat yang aku copy artikel dari mana ini tadi? Lantaran Om. Hah? Yang mana? Lantaran bahasa Sumatera itu. Lantaran kami, ya boleh saja sih bahasa-bahasa kayak yang penting, tapi kamu tahu nggak Rehan arti lantaran? Baru dengar. Baru dengar itu bahasa Sumatera ya. Ya nggak apa-apa kalau memang bisa kan, nggak apa-apa kan? Ya. Kan target kita luas. Oke, jaring pengamanan murah ya, murah tadi sudah ya. Murah tadi harga terjangkau. Maka bisa disinimin nggak? Maka itu untuk itu ya. Murah untuk itu sudah tentu ya. Maka sama dengan untuk itu enggak? Sehingga. Maka untuk itu kita baca dulu. Jaring pengaman murah ya. Sehingga sudah tentu, boleh bisa sehingga sudah tentu kami memberikan. Nah, ya. Sudah tentu apa? Sudah tentu, telah tentu. Kalau kita kasih sama sudah sama telah kan sinonim tuh. Tapi tentunya ini nggak masuk. Pernah nggak kamu dengar telah tentu gitu kan? Kan lucu ya? Kalau sudah pasti, Pak. Hah? Nah, berarti tentu ya. Nah, berarti tentu yang disinonimkan. Tentu ya. Pasti. Sudah tentu, sudah pasti kami ya. Atau sudah tentu
sudah seharusnya kami memberikan jaringan yang terbaik. Sudah seharusnya. Oke ya. Paham yang di sini ya? Ya. Oke ya, paham ya sini ya. Nah, Paham. kebutuhan sudah belum tadi? Nah, karena di sini awalannya keperluan ya, di sini kita bikin kebutuhan kepentingan. Nah, di sini yang memberikan Pak, memberikan kan belum, Pak? Kebutuhan, keperluan, mana lagi? Memberikan apa? Memberikan Ngasih belum, gitu. Pak. Memberikan apa? Masa ngasih sih? Memberikan. Menghadirkan. Itu kami akan menghadirkan jaringan terbaik, bolehlah gitu kan, walaupun nggak masuk banget. Memberikan, menghadirkan. Oke ya. Nah ini salah satu, nanti gimana cara masukinnya kita teknisnya nanti kita obrolin. Kita coba cari kopas konten dari luar dulu ya. Kita cari ya, ini saya coba. Kita mau cari kopas apa dulu nih? Bebas Pak, bebas. Saya ngikut aja. Bebas ya. Produk retail lah, produk retail, jangan produk yang kayak herbal mungkin. Kita ini artikel aja kalau gitu, bro. Oke. Iya kan? Artikel kesehatan aja, misalkan ciri-ciri ya sakit jantung. Kita ambil satu paragrafnya aja. Ya. Yang dijual ini berarti produk herbal jantung misalnya ya? Iya, kalau kita mau bikin artikel, kita bikin apa, bebas ya. Ini saya cuma mau share bagaimana bikin sinonimnya aja. Ya, bagaimana bikin sinonimnya aja ya. Nah ini nih kita ambil segini aja ya. Nah tak taruh di sini. Sorry, ini tak copy di notepad. Bentar. Oke ya. Udah, kita ke notepad lagi. Tak share. Kita ke notepad lagi. Mana notepadnya tadi? Ini ya. Bukan. Notepad saya tadi mana ya? Notepad. Oh ini. Bukan. Ini. Oke. Sudah kelihatan notepadnya? Iya. Oke, sudah kelihatan notepadnya ya, Mas ya? Ya, sudah. Sudah ya. Nah. Iya, ada. Nah, ini kita coba ya. Kita coba bikin sinonimnya. Gejala awal. Nah, kita mau sinonim itu boleh per kata, boleh 2 kata, boleh 3 kata, boleh 5 kata, bebas ya. Misalkan gejala awal, gejala apa? Penyebab. Tanda-tanda. Tanda-tanda, misalkan tanda-tanda. Oke, udah. Awal, gejala utama pertama ya. Oke, gejala pertama ya. Serangan jantung bisa disinonimin nggak? Kayaknya enggak deh Pak. Oke. Kalau ini jantung mungkin. Kalau ini memang mau jadi keyword kita, ini jangan disinonimin ya. Oke, kita lanjut. Seringkali ya. Sering. Terus apa lagi? Acap kali sudah bahasa Indonesia. Sudah bahasa Indonesia itu. Apa ya? Seringkali. Ya. Tak bisa dong. Tak. Tidak. Ya. Tak dirasakan, tidak dirasakan. Tidak kan udah. Iya kan? Oke. Lanjut ya. Dirasakan apa? Dirasakan di rasa sapi.
Hah? mungkin ya. Diresapi. Enggak, diresapi. Dirasa boleh aja ya. Ya. Oke ya. Nah, lalu jika kita merasakan ini kok sinonimnya kok kayaknya jelek banget, tak dirasa, atau ini kita bisa membuat sinonim itu lebih dari ini ya. Ini kita coba sinonim ini nih, sehingga banyak orang ya. Oke ya. Ya Pak, kalau misalnya kata kuncinya nggak cuma satu kata gitu ya, misalnya panjang gitu Pak. Oh, bebas Gimana, ya. Pak? Kalau bisa kata kunci itu kita tinggalin, jangan kita sinonimin ya. Oke, saya lanjut aja dulu ya Mas ya. Nah, Ya. sorry. Aduh, bentar. Tak dirasa. Ini yang sampai sini tadi. Ini kita coba sehingga banyak orang ya. Sehingga banyak orang ya. Ya. Nah, sehingga banyak orang sinonimnya apa? Sehingga. Baca awal, baca akhirnya, tak dirasakan. Menyebabkan banyak orang ya. Menyebabkan banyak orang ya. Maka banyak orang ya, sehingga apa namanya ya, menyebabkan. Ini kan ada Pak tuh di apa? sini. Maka untuk itu. Kenapa? Sehingga ada banyak di orang sini menyebabkan banyak orang menyebabkan. Sorry, kok aku jadi blank ya. Seringkali tak dirasa ya. Sehingga banyak orang yang harus, sehingga oke, kalau seandainya kita sudah nggak bisa mengsinonimkan, udah ya kita tinggal saja. Atau oke, kita lanjut ya. Banyak orang yang harus apa ya, harus apa, harus nggak masuk kayaknya. Kenapa? Yang menyebabkan banyak orang tuh. Yang menyebabkan, coba kita baca ya, dirasakan menyebabkan banyak orang yang harus kehilangan. Oke, nggak masuk. Misalkan nih kita ini aja, kita sehingga nggak bisa disinonimin ya. Banyak apa? Oh, ini ada yang chat, siapa ngechat? Sehingga sampai harus, kudu, wajib, mesti, sehingga sampai. Ya, ini ada yang kasih masukin ya. Sehingga dirasakan, kudu, mesti, nggak bisa, harus disesuaikan dengan kalimat berikutnya. Ya, kita nggak boleh asal sinonim. Kita baca nih, kalau misal kita masukin nih, ya, untuk kudu. untuk itu. Oh ya, misalnya wajib gitu kan. Sebenarnya sederhananya gini ya. Kalau tidak bisa disinonimkan, ini ya udah lewatin aja, ya. Oke. Ya. Di sini banyak sekali. Nah, banyak di sini, banyak ini bisa banyak sekali. Banyak sekali. Ya, kebanyakan orang ya. Sehingga kebanyakan orang yang harus hilang, ya. Kebanyakan bisa juga. Ya, oke. Orang-orang. Oh ya, sampai bisa nih, sampai sehingga ini bisa jadi sampai ya, sampai banyak orang ya bahasanya. Yang harus, yang kudu ya, yang kudu, yang wajib. Ya. Harus, wajib kehilangan. Kudu. Sehingga banyak orang yang kudu kehilangan. Jangan wajib, ya, mesti enggak ya, yang kudu kehilangan ya, yang kudu bisa ya, bisa. Oke. Lalu dikarenakan penyakit ini, kehilangan nyawa, kehilangan Pak? Kehilangan nyawa, ini disinonimkan apa? Meninggal, mati, ya. Renggut nyawa.
Merenggut nyawa. Sehingga harus kehilangan nyawa, harus kehilangan nyawa, sehingga Merenggut nyawa. merenggut nyawa ya. Sehingga harus meninggal. Harus meregang nyawa, Om. Meregang nyawa karena penyakit ini. hanya orang yang kehilangan nyawa. Sehingga harus banyak korban ya. Harus banyak korban ya. Orang yang harus kehilangan nyawa, meninggal ya, bisa, meninggal betul ya. Meninggal, mati, merenggut nyawa. Meregang nyawa. Oke ya, udah. Ini kita anggap aja nih. Ini harus dilatih terus ya, harus dilatih terus sehingga ini paham. Oke, selanjutnya apa lagi kata-katanya? Ini ketutup. Karena. Padahal, nah padahal apa? Padahal apa ya? Padahal nyatanya. Apa? Nyatanya. Ada sejumlah hal lain ya, ada beberapa hal lain ya. Padahal kita stop dulu ya. Sejumlah beberapa hal. Nah, ini Bangkit ngasih masukan lagi nih. Ya. Dikarenakan, disebabkan, ya nyatanya. Kita baca dulu nih ya. Yang tadi itu dikarenakan, padahal ada sejumlah mana dikarena. Oh, yang karena tadi ya. Ya udah kita lanjut. Oh, nah padahal nyatanya itu kan ada masukan tuh dari Mas Bangkit ya. Kita taruh di sini. Padahal nyatanya ya. Faktanya. Oke. Ya. Ya, sejumlah ya, ada beberapa ada beberapa hal yang bisa apa? Dapat ya. Bisa dapat. Nah, ini faktanya, ini realitanya. Realitanya ya. Bisa dapat. Udah, kita lanjut. Ya. Bisa dapat menjadi. Ya. Ciri-ciri penyakit jantung, ya. Nah, gitu. Oke, itu ciri-ciri. Ciri-ciri itu ada karakter. Ya. Spesifikasi penyakit jantung, gejala ya. Ini Mas Bangkit tolongin karena dia pekerjaannya sehari-hari yang bikin begini. Oke ya. Nah, ini. Oke. Nah, kira-kira sampai di sini paham ya, Mas ya? Ini kita hapus ini. Setelah kita hapus, ya ini kita hapus, kita masukkan kata-kata ini ke dalam makstul. Lalu kita baca. Kita masukkan ke dalam makstul lalu kita baca, ya. Nah, kita masukkan ke dalam makstul lalu kita baca. Kita ke makstul lagi. Kita ke makstul ya, makstul, kita ke makstul lagi sebentar. Mana makstulnya? Oke ya. Saya bikin 0 latihan biar dia paling atas nggak nyari-nyari. Ya. Ini kita tambah ini dulu. Nah, ini yang paling atas ya. Nah, ini kita bikin dulu apa judul ininya ya. Lalu kita pilih. Setelah kita pilih Mas Rehan, Mas Rijal ya. Itu baru kita posting. Kita posting di mana? Kita nggak bahas tentang keyword dulu, kita bahas tentang sinonim aja dulu ya. Kita bahas tentang sinonim. Kita bahas tentang sinonim. Oh iya, Mas Toha.
Mas Toha ganteng. Ya, kita bahas tentang sinonim dulu. Kita masuk ke sinonim. Sinonim yang sudah kita buat tadi, kita pindahkan. Kita masuk yang di penyakit tadi aja ya. Sinonim yang pertama itu adalah gejala penyebab tanda. Ya. Kita masuk ya, gejala penyebab tanda. Ini dia. Nah, di sini nama variabel kita bikin gejala. Oke ya. Lalu kita tambah sinonim. Lagi ya. Awal. Ya. Tadi yang sinonim yang kita buat kita pindahkan ke sini ya. Awal. Oke, kita tambah lagi. Seringkali, acap kali ya, kita tambah lagi. Terus seringkali. Kita tambah lagi. Tidak ya. Jadi ketika kita mentok udah nggak usah dipaksain bikin sinonim yang sebanyak-banyaknya. Yang penting setiap kata atau kalimat itu ada kita bikin sinonim walaupun cuma 2. Nggak harus 10 gitu ya. Dirasakan. Sinonim yang kita buat tadi kita pindahkan ke sini. Ya. Ini ya spinnya itu sebenarnya bikin sinonimnya itu manual. Bikin sinonimnya kita manual, bukan bot ya, karena kita sendiri yang bikin. Jadi bagus atau buruknya konten itu hasil dari sinonim kita sendiri. Tapi setelah sinonim ini kita buat, ini konten bisa kita pakai berkali-kali. Ya. Sinonim yang kita bikin cuman sekali, itu bisa kita pakai berkali-kali. Ya. Berarti kayak kita punya vocabulary sendiri ya Pak ya, kalau misalnya udah punya master itu ya. Betul. Kayak misalnya kayak lagi mentok gitu, kayaknya kemarin gue bikin kata-kata ini deh. Cari gitu ya, benar nggak Pak Put? Betul. Akhirnya kita jadi terlatih dan setelah itu kita nulis nggak susah. Nah ya, padahal, oke ya. Lalu, dan teman-teman dengan satu konten ini, kalau teman-teman mau posting di website, posting di Medium, posting di isu, posting di semua, ya kan, di semua yang gratisan, apapun itu, tidak ada duplikat-duplikatnya. Ya, nggak ada duplikatnya, jadi aman ya. Oke, jadi aman, nggak perlu ragu lagi, bisa. Ya. Lalu terakhirnya ciri-ciri atau gejala. Nah, ciri-ciri. Ciri. Setelah ini kita simpan. Oke, kita simpan ya. Setelah ini kita simpan. Setelah kita simpan, kita masuk kepada penyusunan kalimat. Penyusunan kalimat kita di WordPress saja coba ya. Kita coba di WordPress saja nih. Nah, kita WordPress saja nih. Ada paragraf 1, ada paragraf 2. Oke, nggak apa-apa. Kalimat yang tadi ini kita copy ya. Kalimat yang ini kita copy. Di sini misalkan ya. Oke ya, setelah kita copy di sini, kita cari nih, kita ganti ini ada gejala ya, kita cari gejala. Gejala ada nggak di sini? Oh, gejala ini kita blok, kita ganti nih gejala. Oke ya. Awal, ini awalnya kita blok, kita ganti sama sinonim kita. Awal. Ya. Lalu setelah itu serangan ada nggak? Serangan nggak ada ya. Seringkali ada nggak? Nggak ada. Nah, ini ada seringkali. Seringkali. Oh, gitu cara nyusunnya. Seringkali, iya Mas. Tak itu tidak ya. Nggak apa-apa ya. Tidak, ini tak ya. Dirasakan ada ya. Ini dirasakan kita blok lagi.
Ya, kita tempel dirasakan. Sehingga ada nggak sehingga nggak ada ya? Nah, belum ya. Nanti kalau seandainya ada kita bisa nyusul. Ya. Kita bisa nyusul, kita buat ya. Yang nggak apa-apa, tidak diblok. Ini senyamannya aja. Senyamannya saja ya. Mau seperti apa pokoknya ini tergantikan. Banyak ada nggak banyak di sini? Banyak ada. Ini banyaknya kita. Ini ya. Banyak gitu ya. Lalu apalagi yang kita sinonimkan tadi? Orang nggak ada ya, yang harus ada nggak harus? Ada Pak, ini Pak, harus. Mana? Oh ya harus. Nah harus kita sinonimkan lagi ya. Kita sinonimkan lagi. Kehilangan ada nggak? Kehilangan nyawa. Nah, kehilangan nyawa ini 2 kata ya. Karena itu mana karena? Karena tadi nggak jadi kita ini ya. Kita sinonimkan ya. Ya udah kita lewatkan aja. Penyakit ini. Nah, padahal itu ada. Padahal. Nah. Oke. Ada nggak ada ya. Sejumlah ini ada beberapa ya. Sejumlah tadi. Ada nih Pak. Mana sih sejumlah? Oh ya sejumlah. Apalagi setelah itu bisa ya? Ya bisa. Apalagi menjadi. Nggak ada ya. Ciri-ciri ada nggak? Ciri-ciri aja ya. Nah ini oke ya. Oke. Nah setelah itu kita save ya, kita save lalu kita lihat hasil. Nah ini hasilnya ya. Kita lihat hasilnya. Baca. Tanda-tanda awal, tanda-tanda pertama. Oke ya. Ini udah beda ya. Serangan jantung tadi kita tidak sinonimin ya, tetap ya. Iya, enggak. Sering tidak, sering tak, ya sering tak, sering tidak. Dirasakan. Dirasakan tadi tidak kita sinonimkan ya. Ya. Sinonimkan Pak itu dirasa, ada dirasa. Oh, dirasa sama dirasa. Oke ya. Sehingga kita tidak sinonimkan banyak kebanyakan ya. Kebanyakan, ya. Ya, kebanyakan. Ya, lalu kudu apa tadi kudu? Harus ya? Harus. Ya. Meninggal ya, kudu meninggal karena penyakit, harus kehilangan nyawa. Meregang nyawa ya. Jadi bisa dibaca dong ya, berarti ya. Tetap bisa dibaca dan ini kalau dicek di apa namanya di plagiarisme itu enggak apa namanya, coba small SEO tool ya, dia tidak duplikat ya, karena hasil sinonim kita sendiri ya. Kalau sinonimnya orang lain yang bikin dari database yang sama ya pasti ketemunya sama, kalau sama-sama ngambil dari kopasan yang sama gitu loh. Ada juga Mas, itu yang dibikin sinonim itu per 3 kata, per 4 kata. Ya, per 3 kata, per 4 kata, tapi itu lumayan. Ketika sebuah kalimat itu kata-katanya sangat sulit untuk disinonimkan, itu kita mensinonimkannya mungkin bisa 1 kalimat. Ya. Kayak tadi serangan penyakit jantung, apa gitu ya kan. Itu bisa kita cari. Lama banget ininya. Oke. Ya. Sampai di sini ya. Jadi teman-teman ya. Teman-teman cuman bikin sekali saja seperti ini, tinggal kopas-kopas saja. Ini kalau kita refresh beda lagi ya. Kalau kita refresh beda lagi nih. Ini kan tadi tanda-tanda awal serangan jantung ya. Diingat ya. Kalau kita refresh ini beda lagi. Ya. Acap kali, tadi nggak ada acap kalinya, sering kali ya. Kalau kita refresh ini beda lagi, ya.
Ini sampai 100 apapun, 100 kontennya akan beda. Ya, akan beda. Oh iya. Ya. Ini keren banget ini. Ya. Jadi saya nggak mentok gitu loh Pak kalau bikin konten untuk yang buat marketplace. Jadi teman-teman yang biasa main marketplace, ya kontennya disinonimkan lah gitulah. Karena marketplace itu punya peluang untuk page one. Ya. Nah, saat ini agar bisa page one kontenmu harus unik. Kenapa? Marketplace itu kan sudah pasti domainnya bagus. Sudah pasti trafficnya bagus, sudah pasti backlinknya bagus, sudah pasti DAPA-nya bagus. Ya kalian tinggal main konten aja. Apalagi main YouTube, ya. YouTube bisa Pak? Bisa lah. Kalau YouTube yang buat jualan ya, itu bisa gitu loh. Seperti itu bisa. Jadi harus sama konten harus hati-hati. Teman-teman yang punya usaha jasa, yang punya usaha-usaha yang memang tidak persaingan marketplace, nggak persaingan Tokopedia, Lazada, dan lain-lain, ini lebih keren lagi. Kenapa tak bilang lebih keren lagi? Di blogspotnya dia bikin cuma sekali, itu bisa posting di ratusan ratusan website. Ya, di blogspot bisa, di Medium bisa, di mana-mana bisa. Oh, berarti kalau misalnya saya cuma punya satu produk nih, ya kalau misalnya saya kan ya pasti cuma 1-2 postingnya dong. Kalau saya pakai ini berarti banyak dong. Saya bisa posting ratusan, bahkan mungkin ribuan kali ya Pak ya, kalau memang kita bisa banyak kata kuncinya ya. Iya, bisa banyak. Dan ini bisa dipakai terus, sinonim kayak tadi. Tapi saya sarankan jangan buru-buru bikin sinonim. Jangan buru-buru bikin sinonim ya. Ya. Jangan buru-buru bikin sinonim. Pokoknya bikin sinonim santai aja. Kalau saya bikin sinonim tidak depan laptop, Mas. Saya di handphone sambil santai, saya bikin sinonim apa ya tuh gitu kan. Nanti sudah selesai gitu kan, nongkrong di mana bikin sinonim banyak tuh. Ya kan di note ini aja, setelah itu baru saya pindahkan ke laptop gitu loh. Nah, ternyata bikin sinonim bikin sebuah sinonim yang panjang banget itu saya nggak nyampe waktunya 10 menit. Ini saya share sinonim yang saya buat ya. Sinonim yang saya buat. Pak. Ini yang panjang dong Pak pastinya. Saya pengen lihat. Nah, ini nih. Ini lihat nih. Ini termasuk panjang toh? Nah. Ini enggak sampai 10 menit ini. Iya kan? Gitu loh. Ini saya bikinnya di handphone, lalu setelah itu baru saya pindahkan ke Maxtool. Ya. Jadi sinonim nggak perlu dia di handphone sambil ini sekian nanti baru pindahin gitu. Ya oke. Nah Mas Rehan, kita rencana kita akan jual ini. Kita akan jual ke member ini, member Maxtool ini ya. Itu dengan harga yang sangat murah, yang sangat murah, yang sangat terjangkau banget, ya. Ini kita akan jual ini, ya. Mas ini untuk sekali bayar selamanya atau gimana Pak? Oh enggak, ini bayarnya setahun sekali. Oh setahun sekali, oke. Ya. Berarti saya bayar sekali untuk 1 tahun ya? Iya, bayarnya setahun sekali, gitu ya. Kalau setahun saya misalnya tiap hari saya bikin artikel, bukan balik modal lagi dong. Iya, bahkan ini bisa jualan artikel sama orang, Mas. Iya benar. Bisa jual artikel, tadi ada yang bilang, Pak. Bisa jual artikel sama orang. Nah ini rencana kita mau jual dan kita arahkan ini. Terus kita juga akan launching pasang iklan tanpa login. Ya, pasang iklan tanpa login. Jadi nanti teman-teman yang mau pasang iklan itu bisa masuk ini ya. Oke, mungkin demikian ya. Ada pertanyaan dari yang lain nggak? Mas Anton, Mas Toha, dan yang lain ada pertanyaan nggak? Sorry, ini yang user siapa ya? Yang user siapa ya? Toha itu Pak. Oh, Toha ya. Oke. Oke, ada pertanyaan?
Kalau saya sih udah paham nih Pak, insya Allah. Jadi saya udah kebuka jadinya, nggak mentok bisa saya Mas bikin Bangkit. konten. Bisa Mas Bangkit. Mas Bangkit punya Maxtul itu bisa jualan artikel. Ya. Sama, ya sebenarnya begini ya, kita kan nggak harus banyak-banyakan posting. Kita nggak harus banyak-banyakan posting, yang penting sering-seringan posting aja. Ya, setelah artikelnya jadi ya, setelah artikelnya jadi kita blog ya, kita posting ke Medium yang ini, lalu kita paste lagi, kita posting ke site Rubik, lalu kita posting lagi ke isu, lalu kita posting lagi ke Blogspot, lalu ini buat YouTube, lalu buat website, lalu buat Tokopedia, buat marketplace dan lain-lain. Semua, ya. Oke, demikian. Jika sudah tidak ada pertanyaan, saya rasa teman-teman yang belum punya Maxtul, silakan member Maxtul ya. Silakan bergabung sama Maxtul. Harganya nanti tinggal hubungi saja yang bersangkutan CS-nya masing-masing. Demikian dari saya. Masih ada pertanyaan nggak nih? Sebelum saya tutup. Kalau yang untuk jasa itu untuk apa? Iklan dengan tanpa cara login gimana Pak? Pasang iklan tanpa login itu gratis Mas. Ya betul. Itu kita kasih gratis. Kita kasih gratis nanti ke masyarakat. Gratis. Iya. Tapi Oke, syarat nanti cara-caranya diajarin juga ya kan? Iya diajarin lah. Orang tinggal posting. Oke, siap. Aja udah ya. Oke, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.